Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Daru Sakai. Channel yang akan berbagi seputar info kehidupan pemagang di Jepang. Oke teman-teman, hari ini saya mau bahas satu bahasan yang penting ya. Penting sebelum kalian memutuskan untuk bekerja, entah itu magang, Tokutegino atau apapun itu. Tapi intinya saya di sini mau menekankan buat yang mau magang, karena aturan buat magang sama Tokute itu kan beda ya. Saya mau menekankan buat kalian yang mau magang ke Jepang, kalian wajib tahu sebelum kalian memutuskan masuk ke LPK ataupun kalian mau memutuskan untuk bekerja di Jepang. Magang ya, terutama di sini saya tekankan untuk magang. Disclaimer dulu, semua yang saya ungkapkan di sini itu menurut pendapat pribadi saya ya. Kalian boleh setuju ataupun enggak, tapi ya mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kalian yang mau memutuskan untuk kerja atau magang ke Jepang. Oke guys, jadi ini hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk magang atau kerja di Jepang ya. Saya tekankan di sini magang ya teman-teman. Oke, hal yang pertama biaya hidup. Biaya hidup itu menyangkut dari biaya makan, bayar apato, bayar listrik, bayar gas, sama itulah pokoknya yang paling penting kan apato, listrik sama gas itu kan ya, yang paling jadi sorotan. Nah, karena tidak semua kaisa di Jepang itu bayar apato, listrik, gas itu gratis ya. Kebanyakan itu bayar, tapi bayarnya juga nggak terlalu nggak full gitu. Kebanyakan itu sebagian juga masih ditampung sama perusahaan. Misalkan biaya apatonya itu 2 mang, kalau nggak 3 mang. Nah itu kita itu biasanya dibebankan cuman bayar 1 mang sampai 1,5 mang buat magang sendiri ya, yang saya tahu ya. Ini dari pengalaman dari teman-teman semuanya. Karena teman-teman saya juga pernah tanya biaya apatonya berapa, biaya listriknya berapa. Ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau saya kan termasuk nggak bayar gitu. Jadi apato sama listrik itu disediain sama perusahaan, walaupun tidak seperti yang bayar. Kalau yang bayar kan apatonya sendiri enak gitu loh. Jadi dapur sendiri, kamar mandi sendiri. Kalau di tempat saya kan kamarnya sendiri-sendiri, cuma dapur sama tempat mandi opuro kayak gitu barengan kayak gitu. Jadi buat bersama kayak gitu itu ya. Terus lagi potongan pajak. Nah, kan pajak di Jepang itu kan ada pajak pajak tinggal, kita tinggal di daerah mana, ada kena pajak juga ada. Terus ada asuransi kesehatan, terus juga ada pajak pensiun. Nah, pajak pensiun itu kalau yang magang kan dapat nanking ya. Nanking itu tergantung daerah atau tergantung perusahaan gitu. Kalau di saya itu potongannya Ichimang Rokuseng, jadi 1.600.000 lah kalau dirupiahin, kalau lihat kurs sekarang. Jadi Ichimang Rokuseng. Nanti kalau kita udah selesai magang baru bisa dicairin buat dana pensiun kita kayak gitu. Terus lagi kalau pajak kesehatan ya itu udah wajib ya kalau di Jepang itu. Kita pasti ada potongan buat pajak itu, pajak buat asuransi. Kemudian lagi pajak tinggal, kita di daerah tempat misalkan di daerah Tokyo, kita nanti ada potongan pajak dari pajak daerah lah kayak gitu. Kemudian juga ada lagi potongan pajak penghasilan. Jadi tiap gaji yang kita terima nanti ada berapa persen dipotong sama pemerintah Jepang kayak gitu kan. Itu kan jadi biaya hidup. Kemudian tadi pajaknya tinggi ya, apalagi sekarang harga-harga di Jepang itu mulai naik lagi setelah bulan Februari kemarin. Itu listriknya naik, harga-harga naik, itu harga naiknya hampir 30% rata-rata. Walaupun rata-ratanya itu di bawah 20%, tapi ada bahan pokok makanan ataupun bahan yang lainnya pada naiknya hampir 30%, ada yang sampai 40% kayak gitu loh. Jadi biaya hidup di Jepang itu sekarang udah mulai tinggi, apalagi mulai bulan Juni ini bulan depan ya, bulan Juni
Jadi pajak listrik itu hampir menyentuh 42% apa ya, itu kenaikannya, karena tiap perusahaan itu beda-beda kenaikannya. Jadi intinya akan ada kenaikan, walaupun nanti akan ada bantuan dari pemerintahan Jepang, itu yang bantuan yang baru. Kalau yang dulu kan itu yang berangkat dari bulan 1 sampai bulan 9 tahun 2023, kita kan dapat 5 mang tuh bantuan karena listrik sama gas naik tuh. Dan kabarnya untuk tahun ini yang berangkat dari bulan 1 sampai bulan 5 ini, kalau kalian berangkatnya sampai bulan 5 ini, dan itu katanya akan dapat 5 mang. Itu skema pengirimannya saya juga belum tahu seperti apa. Kalau yang dulu kan dikirim ke perusahaan, dia perusahaan dikasih ke kita kayak gitu. Untuk yang saat ini saya belum paham ya. Tapi kemarin ada yang informasi ini Facebook, katanya suruh nyerehin foto-foto jari ukado, terus lagi paspor. Saya bukannya sujon ya kalian hati-hati aja lah, dokumen-dokumen kalian seperti itu jangan sampai disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab, kayak gitu aja. Terus lagi kemudian nah untuk pemagang sendiri kita itu tidak dapat bonus ya teman-teman. Di Kaisa saya sendiri tidak dapat bonus. Sebenarnya Kaisa juga mau ngasih bonus, cuman aturan dari KUMI-nya kita itu tidak tanpa bonus gitu, bonus nasi gitu. Jadi kita kerja tanpa dapat bonus. Sebenarnya udah ditanyain ya, karena teman juga kemarin nanyain juga, cuma beda perusahaan. Sebenarnya bisa kita dapat bonus, cuman kalau misalkan KUMI-nya izinin dapat bonus saya dapat, cuman kalau KUMI-nya jangan nggak dapat bonus ya nggak didapat gitu loh. Jadi menurut banget gitu Kaisanya. Jadi kalau misalkan kata KUMI-nya nggak dapat ya udah nggak dapat kayak gitu. Tapi sebagian besar juga ada ya teman-teman saya juga yang dapat bonus, entah itu bonus tahunan atau gimana, tapi ada yang dapat bonus. Terus kemudian jarang lembur. Nah untuk ya benar sih kalau yang saya rasakan kayak gitu. Jadi lembur itu kan karena saya itu perusahaan jasa buat perakitan listrik buat di perusahaan kayak gitu. Jadi lemburannya kalau ada proyekan baru ada lemburan, kalau nggak ada proyekan ya nggak ada lemburan. Jangankan lemburan gitu, kemarin aja kadang-kadang nggak ada kerjaan selama seminggu, kerjaannya itu aja. Kayak minggu kemarin cuma ngebolongin box doang kayak gitu, sampai 50 box dibuat 2 minggu kerja, saking gak ada kerjaannya kayak gitu loh. Biasanya Sabtu Minggu ke Gemba, ini juga Sabtu kemarin juga nggak ke Gemba, yang ke Gemba cuma 2 orang doang, yang lain pada libur. Jadi kadang seminggu itu 4 hari libur kayak gitu, boro-boro ada lemburan. Kerja aja kadang-kadang nggak ada kerjaan kayak gitu loh. Terus lagi ada yang nggak dapet cuti tahunan, seperti kemarin ada kasus tuh kan, yang harusnya kan kita kerja 6 bulan itu udah dapet tuh cuti tahunan. Saya juga kemarin baru setahun ini kan kerja itu, pas pertama mungkin menurut kalender perusahaannya itu dapet 4 hari, kemudian ditambah yang baru tahun ini 11 hari, jadi ada 15 hari lah buat cuti. Ya cutinya cuti biasa aja, kita nggak bisa dipakai buat pulang ke Indonesia. Jadi ya cuti buat ya kalau misalkan kita sakit atau misalkan ada keperluan baru bisa dipakai buat cuti, nggak bisa buat pulang ke Indonesia ya. Beda kalau Toko Taigino kan kalau kita pengen cuti kira-kira sebulan, kalau mau pulang ya pulang, orang biaya sendiri kayak gitu. Nah itu nggak dapat cuti tahunan, kemudian nggak dapat bonus, jarang lemburannya juga, kemudian ya gajinya kecil ya teman-teman. Gajinya kecil, jangan harap kalian, jangan lihat-lihat senpai kalian atau misalkan teman-teman kalian yang udah ada di Jepang kayak gitu gajinya sampai puluhan juta. Ya mereka berapa tahun dulu di sini, kalau misalkan mereka baru ya gajinya sama aja kayak gitu. Terus beda bidang beda juga. Kalau misalkan banyak lemburan, ada kan pertanian misalkan tuh, kalau kalian dapatnya magang pertanian, tapi pertanian apa dulu. Kalau lihat di postingan yang ada baru datang udah dapat lemburannya banyak, itu ada ya, tergantung perusahaannya juga. Tapi kalau yang saya itu jarang ya, kadang sebulan ada, kadang 3 bulan nggak ada lemburannya kayak gitu. Jadi ya pikir-pikir dulu lah buat kalian yang mau magang ke Jepang.
Kemudian, nah ini nih yang sering banyak hoax gitu ya, yang sering banyak hoax, yang sering di banyak postingan lah di Facebook lah. Saya nggak mau nyebut itu apa, tapi banyak ya postingan hoax kayak ini. Gaji 20 sampai 30 juta ya. Kenapa saya bilang hoax? Gini loh teman-teman. Kalau kalian itu mikirnya gaji 20 juta, 30 juta. Itu kalau dirupiahin ya teman-teman. Kalau dirupiahin. Dan kalau kalian pengen gaji 30 juta, itu harus mati-matian. Tiap hari minimal lembur 2 jam. Kalau pulang jam 5 ya pulang jam 8 lah tiap hari itu ya. Kemudian Sabtu Minggu kalian harus masuk. Itu baru kalian bisa dapat 30 jutaan lah. Dapat 30 juta ya. Istilahnya kalian gak ada liburnya, baru kalian bisa dapat 30 juta. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada LPK yang pada gaji buat magang dengan embel-embel gaji sampai 30 juta. Itu jangan percayalah, jangan dulu percaya dengan hal-hal seperti itu. Buktinya teman-teman di sini banyak yang ngeluh ya. Jadi katanya gajinya sampai 15 juta, sampai 20 juta, tapi yang keterima cuma 10 juta. Itu kalau dirupiahin ya, kalau dengannya itu cuma 8 mang, gak keterima bersihnya itu ya. Udah dipotong pajak, asuransi, terus lagi apato lah, biaya makan. Itu paling bersih-bersih cuma 5 mang. Kalau nggak 5 mang 7 mang kayak gitu. Jadi jangan dulu percaya dengan postingan seperti itu. Karena tiap perusahaannya itu beda juga itu gajinya gitu. Jadi jangan langsung percayalah dengan hal-hal seperti itu ya. Tuh. Terus lagi Kumiai motong gaji. Nah, Kumiai motong gaji kemarin kan banyak tuh banyak informasi yang katanya seliweran kan. Katanya Pai katanya gaji kita emang dipotong sama Kumiai ya. Gaji kita emang tiap bulannya dipotongnya berapa juta sih sama Kumiai kayak gitu. Nah, gini loh teman-teman ya. Kan Kumiai itu di sini tuh kerja mereka itu ya. Bilanglah kalau di Indonesia itu Kumiai itu kayak yayasan lah. Yayasan buat buat nyalurin pekerjaan lah kayak gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya biayanya di awal misalkan berapa juta, 10 juta. Kalau dulu itu zamanan saya itu 5 juta sampai 7 juta. Mungkin sekarang sampai 20 juta ya buat masuk kerja doang kayak gitu di daerah-daerah ya kawasan kayak Cikarang atau di Bekasi atau di Karawang kayak gitu. Itu udah mahal banget sekarang. Itu juga mending kalau misalkan bayar 20 juta bisa masuk kerja. Ini masih nunggu keputusan ini itulah. Kadang-kadang ada yang nggak lulus juga, uang udah keluar tapi nggak masuk kerja kayak gitu loh. Nah, Kumiai itu di sini tuh kan dia kerja, ya dia juga pengen penghasilan, tapi dia tidak ngambil gaji kalian yang ada di kontrak. Kalau misalkan gaji kalian di kontrak, misalkan 170.000 yen, ya udah itu yang bakal kalian terima 170.000 yen. Kalau untuk jatah buat dari Kumiai sendiri itu beda lagi. Itu besarannya mungkin beda-beda ya. Yang saya tahu itu ada yang kemarin ada yang bilang 4 mang, ada yang bilang 8 mang, ada yang bilang 10 mang. Itu saya juga nggak tahu. Jadi ya intinya pasti mereka dapat lah tiap bulannya dari perusahaan gitu. Karena mereka kan udah nyalurin tenaga kerja murah ya. Magang kan tenaga kerja murah lah. Walaupun namanya magang, training, tapi kenyataannya di sini kerja biasa, kayak seperti biasa ya. Ya pekerja murah lah kayak gitu. Ya mereka juga pengen dapat uang kayak gitu. Mereka juga usaha kayak gitu. Makanya tiap bulannya sering ada yang yang ngontrol. Kalau saya kan sebulan sekali tuh ada yang ngontrol, nanyain gimana tempat tinggalnya, gimana kerjaannya, ada lemburan atau enggak kayak gitu ya. Jadi itulah fungsinya mereka kayak gitu loh. Terus lagi buat kalian yang mikirin berapa potongan, jangan dipikirin lah, itu urusan mereka. Yang penting urusan kalian itu gaji kalian yang kalian terima dari perusahaan. Kalau misalkan 17 mang gaji kalian nih, dipotong pajak misalkan. Kalau di sini kan saya pajak paling kecil itu kalau nggak ada lemburan itu sekitar 3,5 malah 3 mang goseng lah. Kalau dirupiahin 3,5 juta lah kalau dirupiahin. Itu buat potongan pajak doang, belum potongan apato, belum potongan lagi listrik,
terus potongan gas. Ya hitung-hitung minimal paling kecil potongan pajak sama Apato ini itu sekitar 5 mang. Sekitar 5 mang ya, misalkan contohnya sekitar 5 mang. Terus kemudian biaya hidup. Kalau biaya hidup kalian sehari 1.000 yen, berarti kali 30 ya sekitar 30.000 yen lah, sekitar 30.000 yen ya sekitar 3 jutaan lah, 3 juta, sekitar 3 juta buat kalian biaya hidup di Jepang. Dari 12 dipotong 3 juta cuman 9 juta. Ya cuma 9 juta gitu loh bersihnya kalian terima. Kalau misalkan kalian itu ngirit ya, kalau saya bilang itu ngirit. Kalau saya bilang itu kalian ngirit lah 3 mang sebulan itu ngirit kalau nggak ngerokok gitu. Kalau ngerokok, apalagi kalau kalian yang minum bir kayak gitu, itu beda lagi, mungkin lebih dari 3 mang, bisa sampai 5 mang, bahkan teman ada yang sampai per bulannya itu 7 mang katanya buat biaya hidup, makan sama ini itulah katanya. Apalagi yang daerah-daerah kota kayak itu, kayak Tokyo, daerah Kyoto, kan banyak tuh tempat kayak Osaka, tempat-tempat hiburan lah. Kalau di sini, kalau di Miyakeng itu nggak ada tempat hiburannya, Mbak, ke Supa aja paling dekat 30 menit kayak gitu loh. Jadi itu ya. Terus lagi nih yang terakhir, yang paling penting nih, yang paling penting itu yang paling banyak disesalkan, bukan disesalkan sih, banyak mengeluh lah semuanya ya, bukan hanya pemagang ataupun yang Tokutegino, semuanya lah, hampir semuanya yang kerja di Jepang yang suka ngirim ke Indonesia pasti mengeluh tentang nilai tukar yen atau kurs yen yang makin kesini makin turun ya. Setelah kemarin pas pandemi itu bisa nyampe nembus 140, karena dulu saya pas tahun 2020 itu kan dihitung-hitung, wah gaji segini bisa dapat 25 juta nih kayak gitu kan pikirannya. Datang ke sini tahu-taunya pas datang ke Jepang jadi 110. Wah, boro-boro mikirin buat beli ini beli itu kan, buat ngirim ke keluarga aja dibagi-baginya pusing gitu. Aduh gimana ini kalau ngirim kecil butuh uang di Indonesia butuh banyak kayak itu. Kalau misalkan hutang masih banyak, cicilan masih banyak, belum potongan biaya sebelum berangkat ke Jepang kayak gitu kok. Nah, gimana gitu. Jadi kursnya naik turun, kemarin bisa sampai 120, turun lagi jadi 110, dan sekarang udah, bahkan tadi siang itu sampai 106 ya, 1 yennya 106 rupiah. Jadi itu benar-benar fluktuatif, jadi nggak bisa tuh kalian tuh, wah gaji 20 juta, gaji 25 juta, nggak bisa kayak gitu. Sekarang nggak bisa kalian diperkira-kira kayak gitu. Jadi udah ketahuan lah sekarang yennya segini, gaji kalian segini, keterima segini. Jadi dibilang kecil ya gimana ya, yang penting bersyukur buat kalian semua yang udah berangkat ke Jepang itu, yang penting disyukuri lah. Cukup nggak cukup, kecil besarnya itu kan tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kalau saya alhamdulillah lah cukup, meskipun nggak ada lemburan lah, jadi masih bisa nyimpen uang ya 1.000-2.000 malah buat nabung. Jadi itu ya teman-teman, 4 hal tadi yang harus kalian pikirkan sebelum kalian mutusin buat magang ke Jepang. Yang pertama itu biaya hidup sekarang di Jepang tinggi, sekarang apa-apa serba naik ya. Aturannya makin banyak, harga makin naik, tapi gajinya ya segitu-gitu aja kayak gitu loh. Kalaupun naik ya itu naiknya per tahun ya, naiknya itu per tahun. Kalau misalkan kalian pengen naik gaji ya nunggu tahun depan naik gaji, dan naiknya juga nggak seberapa kayak gitu loh, nggak nyampe 1 mang 2 mang, nggak bakalan nyampe segitu lah. Terus lagi biaya hidup, kemudian itu dari pajak tinggi ya di Jepang teman-teman. Pajak kehidupan lah, pajak, bahkan di Jepang juga kan kerja gak kerja kita harus tetap bayar pajak, tetap kayak gitu loh. Kayak kemarin kasusnya Bang Dian yang punya channel Neo Japan itu kan, selama dia nganggur itu pas kerja ternyata ada yang harus dibayar katanya, hampir berapa puluh juta itu yang harus dibayar itu. Jadi ya kerja nggak kerja kita harus bayar pajak lah di sini ya teman-teman. Jadi ya sulit lah kalau hidup di Jepang itu. Kemudian biaya hidup udah, pajak udah, kemudian yang nggak dapat bonus, gaji kecil, jarang lembur, terus lagi ada yang nggak dapat cuti malah ya kayak gitu.
Terus lagi itu apa namanya, lembur nggak dibayar. Seperti kasus kemarin kan, yang orang Vietnam itu kan harusnya lembur, ini dibayarnya lemburannya nggak dibayar. Harusnya kerjanya dari pagi sampai malam, jadi dibayarnya di pagi sampai sore doang kayak gitu. Jadi ya kayak itulah, kalau misalkan KUMI-nya yang jahat ya kayak gitu, banyak ya teman-teman. Kemudian gaji buat teman-teman, kalau misalkan ada yang nawarin gaji 20-30 juta, jangan percaya dulu, lihat dulu lah nanti kalian kerjaannya kerjaan seperti apa kayak itu, karena tiap perusahaan kan, tiap daerah beda-beda di Jepang itu. Kemudian potongan ya tadi ya KUMI jangan dipikirin lah potongan KUMI-nya itu urusannya KUMI sama perusahaan ya, kalian urusannya gaji kalian yang sesuai dengan kontrak kalian. Kemudian satu lagi yaitu yen yang semakin turun, harganya naik turunnya bener-bener ya, dari bulan kemarin 115, sekarang udah 106 ya. Kalau dipikir-pikir kan lumayan gitu kan, kalau kita ngirimnya 1 mang, kalau 10 mang misalkan 10 mang ngirim ke Indonesia, kalau bulan kemarin kita bisa ngirim ke Indonesianya itu 11.500.000, sekarang alhamdulillah 10.700.000 kayak gitu loh, 10.600.000-an lah kayak gitu. Jadi ya harus dipikir-pikir dulu, jangan sampai kalian pengen ke Jepang lihat konten-konten senpai-senpai kalian, tetangga kalian, atau saudara kalian yang kerja di Jepang, pengen ke Jepang gara-gara lihat konten kayak gitu. Mendingan kalau kalian pengen ke Jepang gara-gara konten seperti itu, mendingan kalian janganlah, mendingan kalian diam aja di Indonesia, kerja aja di Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semuanya yang mau kerja ke Jepang. Saya fokuskan di sini untuk magang ya. Mudah-mudahan video ini memberikan wawasan buat kalian tentang bagaimana kehidupan di Jepang aslinya seperti apa kayak gitu loh. Oke teman-teman, jangan lupa jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe biar kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video terbaru. Nah, untuk kalian yang kemarin udah pada komen, mohon maaf belum bisa dijawab ya. Mungkin ntar malam lah saya jawab, saya balas komen-komen kalian. Kalau enggak nanti saya bikin video seperti video yang kemarin itu, saya jawab pertanyaan kalian di video. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan usakai, salam yos.